Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Fernindasari dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang karakteristik media realia. Sebelum masuk ke karakteristik media realia, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu media realia. Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Contohnya itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke karakteristik media realia. Media realia dapat digunakan dalam kegiatan belajar dalam bentuk sebagaimana adanya, tidak perlu dimodifikasi, tidak ada pengubahan, kecuali dipindahkan dari kondisi lingkungan aslinya. Selanjutnya, ciri-ciri media realia yang asli. Yang pertama, benda yang masih dalam keadaan utuh. Yang kedua, dapat dioperasikan. Yang ketiga, hidup. Yang keempat, dalam ukuran yang sebenarnya. Dan yang kelima, dapat dikenali sebagai wujud aslinya. Kemudian, penggunaan media realia itu dapat dimodifikasi. Ya, ini penggunaannya. Ingat, modifikasi ini untuk penggunaannya. Jadi, modifikasi media realia bisa berupa potongan benda atau disebut juga cutawise. Nah, untuk cara potongan atau cutawise ini, itu adalah benda sebenarnya tidak digunakan secara utuh atau menyeluruh, tetapi hanya diambil sebagian saja yang dianggap penting dan dapat mewakili aslinya. Misalnya itu seperti binatang langka yang hanya diambil bagian kepalanya saja. Terus yang kedua itu benda contoh atau spesimen. Itu adalah benda asli tanpa dikurangi sedikit pun yang dipakai. Sebagai contoh untuk mewakili karakter dari sebuah benda dalam jenis atau kelompok tertentu. Misalnya itu beberapa ekor ikan hias dari jenis tertentu yang dimasukkan dalam sebuah toples berisi air untuk diamati di dalam kelas. Nah, yang ketiga, pameran atau eksibit. Pameran atau eksibit itu adalah menampilkan benda-benda tertentu yang dirancang seolah-olah berada dalam lingkungan atau situasi aslinya. Misalnya itu, senjata kuno yang masih asli, yang ditata dan dipajang seolah-olah menggambarkan situasi perang pada zaman dahulu. Ini bisa kita temui biasanya di museum-museum ya. Oke. Selanjutnya, media realia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menyebutkan apa saja kelebihan dan kekurangan media realia. Untuk yang pertama, yaitu kelebihan dari media realia. Kelebihan media realia itu ada 4. Yang pertama, media realia dapat menumbuhkan interaksi langsung antara anak dengan benda-benda tersebut. Yang kedua, media realia dapat membantu proses belajar anak menjadi lebih aktif pada saat mengamati, menangani,
dan memanipulasi. Yang ketiga, media realia dapat menanamkan konsep dasar yang bersifat abstrak. Yang keempat, media realia lebih membandingkan motivasi dan rangsangan anak untuk belajar. Oke, itu tadi kelebihan dari media realia. Selanjutnya yaitu kekurangan media realia. Yang pertama, membawa anak-anak ke berbagai tempat di luar sekolah itu kadang-kadang mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan dan sebagainya. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai objek nyata kadang-kadang tidak sedikit, apalagi ditambah dengan kemungkinan kerusakan dalam penggunaannya. Kemudian yang ketiga, tidak selalu dapat memberikan semua gambaran dari objek yang sebenarnya, seperti pembesaran, pemotongan, dan gambar bagian demi bagian, sehingga pengajaran harus didukung pula dengan media lain. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan media realia. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis media realia. Media realia itu jenis-jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain yang hidup. Yang selanjutnya, benda mati. Itu seperti buku, ruang kelas, batu-batuan, dan lain-lain yang termasuk ke dalam benda mati. Oke. Perkenalkan, nama saya Hertanti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Komputer. Media pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan komputer sebagai media penyampaian informasi pembelajaran, latihan soal, umpan balik, dan skor jawaban dari peserta didik. Nah, komputer itu merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu ada presentasi PowerPoint. Saat ini, teknologi pada bidang rekayasa komputer menggantikan peranan alat presentasi pada masa sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak, perancang presentasi seperti Microsoft PowerPoint yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. yang mengembangkan banyak sekali jenis perangkat lunak untuk mendukung kepentingan tersebut. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image atau foto, grafik, dan sound di dalam presentasi PowerPoint, sehingga dapat dibuat semenarik mungkin. Yang kedua yaitu CD, DVD, atau multimedia pembelajaran interaktif. Nah, macam-macam model multimedia pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama ada model drill, yang kedua model tutorial, yang ketiga model simulasi, yang keempat model games, dan yang kelima video pembelajaran. Nah, model drill ini memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk dan pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang kedua, model tutorial ini biasanya menggunakan perangkat lunak yang berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Yang ketiga, yaitu model simulasi yang hampir sama dengan model drill, yaitu memberikan pengalaman belajar melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang keempat, yaitu model games. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran yang menyenangkan, di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Nah, yang kelima yaitu video pembelajaran. Ini dapat berupa video, blog, e-learning, web, rekaman hasil belajar, video, dan lain sebagainya.
Kemudian fungsi komputer dalam kegiatan pembelajaran. Itu ada 3, yaitu fungsi kognitif, fungsi psikomotor, dan fungsi afektif. Nah, pada fungsi kognitif, komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Nah, komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dengan cara penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Yang kedua ada fungsi psikomotor, itu dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus untuk digunakan dalam menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh program antara lain simulasi pendaratan pesawat, simulasi perang dalam medan yang paling berat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada fungsi afektif. Jika program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran sikap, atau afektif pun dapat dilakukan dengan media komputer ini. Kemudian yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama kelebihan itu komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua, kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Dan yang ketiga, kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakainya. Komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Nah, selain kelebihan juga ada kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Itu yang pertama, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak itu biasanya memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk penggunaan komputer dalam keperluan pendidikan. Yang kedua, ada perancangan program pembelajaran yang berbasis komputer. Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah yang memerlukan banyak waktu dan keahlian khusus. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang media pembelajaran sederhana. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita tahu apa itu media, apa itu pembelajaran, dan apa itu sederhana. Kita akan membahas per kata terlebih dahulu. Oke, yang pertama, pengertian dari media. Media sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah artinya tengah, perantara, atau pengantar. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu usaha pengajar untuk membantu siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Yang selanjutnya, apa itu sederhana? Sederhana adalah tidak berlebih-lebihan ataupun simpel. Nah, dari sini kita sudah mengetahui apa itu media pembelajaran sederhana. Kita simpulkan bahwasanya media pembelajaran sederhana adalah media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri, atau media pembelajaran sederhana identik dengan hal yang simpel yang tidak memerlukan biaya yang mahal. Kita lanjut, unsur-unsur media pembelajaran sederhana. Unsur-unsur media pembelajaran sederhana ini terdiri dari 8, yaitu yang pertama kesederhanaan, yang kedua keterpaduan, yang ketiga penekanan, yang keempat keseimbangan, yang kelima bentuk, yang keenam garis, yang ketujuh tekstur, dan yang terakhir adalah warna. Yang pertama kesederhanaan. Kesederhanaan ini kalimatnya harus ringkas, tetapi padat dan mudah dimengerti oleh siswanya. Yang kedua keterpaduan. Keterpaduan ini mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Yang ketiga penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif, warna, atau ruang. Yang keempat yaitu keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menepati ruang penayangan
yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Yang kelima yaitu bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatiannya. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dan penyajian pesan perlu diperhatikan. Yang keenam yaitu garis. Garis yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan khusus. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur merupakan unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur. Yang terakhir, warna. Warna ini digunakan untuk memberikan kesan pemisah, penekanan, untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan dan perbedaan, serta menciptakan respon emosional tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran sederhana. Macam-macamnya itu ada banyak. Yang pertama itu ada berupa gambar, penyajiannya seperti ini. Kita bisa melihat gambar persegi panjang, terus layang-layang, lingkaran. Itu yang kedua itu globe. Globe ini memudahkan siswa untuk melihat negara-negara yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga itu media grafik. Media grafik itu ada banyak. Ada media grafik bergambar, media grafik garis, habis itu grafik batang, dan juga grafik lingkaran. Yang terakhir itu adalah media papan. Papan juga terdiri dari papan tulis, papan flanel, papan buletin, dan papan magnet. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media grafis. Yang pertama yaitu pengertian media grafis. Jadi media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan atau simbol gambar. Lanjut, yang selanjutnya yaitu ke fungsi media grafis. Yang pertama, menarik perhatian. Pasti ketika kita menggunakan sebuah media harus menarik perhatian siswa. Kedua, mengembangkan daya imajinasi siswa. Dengan menggunakan sebuah media dalam proses pembelajaran haruslah mampu mengembangkan dan meningkatkan daya imajinasi siswa yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu mengilustrasikan suatu fakta atau konsep. Jadi sebuah media tersebut dapat menggambarkan bagaimana materi yang akan kita sampaikan kepada siswa yang akan kita ajarkan. Dan yang keempat yaitu menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Sumbernya adalah seorang guru dan penerimanya adalah seorang siswa. Yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik media grafis. Yang pertama adalah media visual diam. Media visual diam itu contohnya seperti buku, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu media display. Media display ini media sudah dikembangkan dan sudah jauh lebih modern ya. Jadi sehingga karakteristiknya yaitu penyebaran informasinya itu merata gitu. Contohnya seperti CD, proyektor, terus papan flip chart itu dan lain sebagainya lagi. Yang selanjutnya itu media audio. Sudah seperti yang namanya media audio, pasti sebuah media yang digunakan dengan menggunakan suara. Media audio ini memiliki dibagi menjadi dua bagian, yaitu radio dan kaset audio. Dan yang keempat yaitu media audiovisual. Media audiovisual itu yang pasti sebuah media yang kita gunakan adalah media yang menggunakan suara dan juga gambar. Dan media audiovisual juga dibagi menjadi dua, yaitu media video dan media komputer. Dan selanjutnya yaitu macam-macam media grafis.
Ini gambar yang pertama adalah diagram, di mana diagram ini merupakan suatu susunan seperti sketsa, namun dia digambarkan dengan garis-garis. Dan penjelasannya itu sangat hanya poin-poinnya saja. Dan gambar yang kedua yaitu adalah grafik. Grafik itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada grafik garis, batang, dan lingkaran. Grafik garis seperti gambar yang di sampingnya, yaitu itu biasanya digunakan sebagai jumlah pengunjung suatu tempat wisata atau jumlah pengunjung suatu rumah sakit atau yang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini contohnya media batang, grafik batang dan grafik lingkaran. Itu grafik batang itu menunjukkan jumlah penduduk biasanya untuk menyatakan jumlah penduduk. Kemudian lingkaran itu bisa digunakan sebagai jumlah menentukan jumlah mata pencarian suatu desa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar yang pertama ini adalah gambar atau foto. Jadi dia berupa media 2 dimensi, yaitu melalui fotografi, dan pesan yang disampaikan itu sangat mudah dimengerti karena memang benar-benar ada di dunia nyata gitu. Kemudian peta, yang gambar selanjutnya adalah peta. Gambar yang keempat ini peta itu merupakan bagian bumi berupa dataran. Kemudian yang gambar selanjutnya adalah kartun, di mana kartun ini mampu merupakan sebuah media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan dirasa sangat efektif, terutama untuk mengatasi anak-anak yang berada di sekolah dasar. Kemudian yang gambar keenam adalah poster, itu harus memiliki keselarasan antara gambar, tulisan, dan warna serta tujuan poster itu sendiri. Yang selanjutnya gambarnya itu adalah globe dan sketsa. Kelemahan dan kelebihan media grafis. Yang pertama, kelemahan yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya dan penyajian pesannya hanya berupa unsur visual. Sedangkan kelebihannya itu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Kemudian dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga dapat lebih menarik perhatian siswa. Pembuatannya mudah dan murah harganya. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.